7 tips emak-emak mencuci baju biar nggak menumpuk dan cepat kering. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Jujur deh, siapa sih yang nggak mau nangis Bombay tiap kali nengok ke pojokan kamar mandi, terus melihat gunungan, baju kotor yang tingginya sudah mengalahkan puncak gunung. Rasanya tuh pengen banget punya kekuatan sulap sekali jentik jari langsung bersih. Karena jujur saja, fenomena cucian menumpuk ini adalah musuh bebuyutan nomor 1. Semua ibu di muka bumi. Apalagi kalau cuaca lagi galau kayak mantan yang sebentar, panas sebentar mendung. Padahal menurut sebuah artikel gaya hidup rumah tangga yang sempat saya baca, manajemen waktu mencuci itu kunci kesehatan mental ibu di rumah supaya nggak gampang meledak kayak kompor gas. Jadi, daripada kita terus-terusan stres dan merasa jadi babu di rumah sendiri, mendingan kita bongkar rahasia. Gimana caranya biar cucian nggak menjajah hidup kita lagi dan tetap kering, meski matahari lagi malu-malu kucing. Rahasia pertama yang harus emak lakukan adalah jangan pernah menunggu keranjang penuh sampai tumpah-tumpah, baru mau menyalakan mesin cuci. Pokoknya cicil saja. Setiap hari sedikit demi sedikit, ibarat kita lagi bayar utang ke bank. Daripada ditumpuk di akhir bulan malah bikin jantungan. Kalau kita mencuci setiap pagi, meski cuma 1 putaran, beban pikiran kita jadi jauh lebih ringan. Karena tidak perlu melihat tumpukan yang mengerikan itu di depan mata. Bayangkan saja, kalau sehari absen mencuci, itu kaos kaki anak-anak dan daster kita bisa beranak pinak dengan sangat cepat dalam semalam saja. Tips yang kedua adalah, biasakan langsung memilah baju berdasarkan jenis kain dan tingkat kekotorannya sebelum masuk ke mesin. Jangan dicampur aduk semua jadi satu kayak gado-gado, karena itu bakal memperlambat proses pengeringan nantinya. Baju yang tebal seperti jeans, kalau disatukan dengan kaos tipis, malah bakal bikin yang tipis. Jadi ikut lembab lebih lama di jemuran. Jadi kalau sudah dipisah dari awal, kita bisa mengatur mana yang harus masuk duluan dan mana yang bisa belakangan tanpa perlu pusing melihat pakaian yang tidak kunjung kering. Masuk ke poin ketiga, ini rahasia paling penting, yaitu jangan pelit untuk menggunakan fitur peras atau spin paling maksimal di mesin cuci. Memang sih suara mesinnya kadang kayak mau lepas landas ke bulan, tapi ini efektif banget buat mengurangi kadar air sampai sisa sedikit sekali. Semakin kering baju saat keluar dari mesin, semakin cepat dia melambai di tiup angin di jemuran nanti. Jangan sampai baju keluar masih netes-netes air. Itu namanya bukan mencuci, tapi cuma memindahkan kolam renang ke gantungan baju. Lanjut ke urutan yang keempat, gunakanlah hanger atau gantungan baju untuk semua jenis pakaian, kecuali handuk dan celana dalam ya Bu, dengan digantung. Sirkulasi udara di sela-sela baju jadi lebih lancar dan luas. Permukaan yang terkena angin jadi lebih maksimal. Kalau cuma disampirkan di tali jemuran, biasanya bagian lipatan itu yang sering masih basah, dan akhirnya malah bau apek kalau kelamaan. Lagi pula kalau sudah digantung dari awal, kita jadi lebih hemat tenaga, karena tinggal angkat dan masukkan ke lemari tanpa harus banyak melipat lagi. Rahasia urutan kelima adalah manfaatkan kipas angin atau sirkulasi udara alami di dalam rumah. Kalau di luar lagi mendung, syahdu, jangan takut dibilang aneh karena menjemur di dalam ruangan. Asalkan ada aliran udara yang lewat itu, baju pasti bakal kering juga kok. Kadang saya suka taruh jemuran di depan kipas angin sambil saya menonton drakor. Jadi bajunya kering dan hati saya juga senang karena tidak perlu angkat jemuran lari-lari pas hujan turun. Ini solusi paling logis buat kita yang tinggal di daerah yang mataharinya sering banget main petak umpet. Kemudian rahasia keenam adalah perhatikan jarak antar baju saat menjemur. Jangan dikasih mepet-mepet kayak orang lagi antre sembako gratisan.
Kasih ruang sedikit biar udara bisa lewat dengan leluasa karena kunci baju cepat kering itu bukan cuma panas matahari, tapi juga aliran udara yang lewat. Kalau emak jemurnya rapat banget, itu baju malah bakal saling tukar kelembapan dan akhirnya semua jadi bau matahari yang kurang matang alias apek. Lebih baik jemur sedikit tapi cepat kering daripada jemur banyak tapi basah semua sampai besok pagi. Tips yang terakhir atau urutan ketujuh adalah segera angkat dan lipat baju begitu dia sudah kering. Jangan dibiarkan menginap di jemuran sampai berminggu-minggu. Seringkali kita itu rajin mencucinya, tapi malas mengangkatnya, sampai baju itu berubah jadi keras dan kaku, kayak kerupuk kepanasan. Kalau langsung diangkat, serat kainnya masih bagus dan biasanya tidak terlalu kusut, jadi kita bisa skip bagian menyetrika. Yang paling membosankan itu, ini adalah kemenangan kecil bagi kita para ibu. Kalau bisa melihat kursi ruang tamu bersih dari tumpukan baju yang belum dilipat. Kesimpulannya, mencuci baju itu sebenarnya soal konsistensi dan teknik yang cerdik saja, biar kita tidak merasa diperbudak oleh tumpukan kain. Memang kadang kita merasa lelah dan ingin protes. Kenapa cucian tidak ada? Habis-habisnya padahal kita sudah kerja keras sebagai kuda. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, banyaknya cucian itu sebenarnya tanda kalau keluarga kita sehat, anak-anak aktif bermain, dan suami rajin bekerja mencari nafkah. Jadi mari kita ubah sudut pandang kita dari yang tadinya mengeluh menjadi lebih bersyukur sambil tetap memakai trik supaya hidup lebih mudah. Kita semua adalah ibu hebat yang sedang berjuang di medan perang domestik masing-masing dengan senjata deterjen dan pelembut pakaian. Jangan sampai urusan baju menumpuk ini merampas kebahagiaan dan waktu kita untuk beristirahat atau sekadar ngopi cantik di sore hari. Mulai besok, yuk kita praktikkan tips tadi supaya tidak ada lagi drama baju belum kering saat anak mau sekolah atau suami mau berangkat kantor. Tetap semangat ya, para ibu pejuang kebersihan, karena rumah yang rapi dimulai dari keranjang baju kotor yang terkendali dengan baik. Apakah ibu punya tips ajaib lainnya yang biasa dilakukan di rumah agar cucian cepat beres? Terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.